Saya yang akan hadapi kamu, ya. Saya akan hadapi kamu. Ahmad Syaroni, sampai kamu berani intimidasi keluarga aku, atau ada intimidasi dari teman-teman di parlemen atau pemerintah Indonesia, aku habisin kalian. Ingat ya, aku bukan orang bodoh dan aku bukan orang miskin. Sampai kalian berani-berani mengganggu keluarga aku di Indonesia, akan aku cari support internasional, aku gulingkan kalian. Hati-hati kalian ya, aku adalah lulusan hubungan internasional dan aku adalah business development yang sangat handal di dunia. Jadi untuk sekedar ngedapetin support dari dunia internasional, nggak susah buat aku. Apa kabar dunia? Tetep gila. Bangun pagi udah disorot. Salsa. Awalnya saya kagum dengan Anda, ya, di saat masalah dengan Sahroni. Tapi makin kesini, makin ngaco kamu, ya. Kamu itu berkata seperti sedang memprovokator, ya kan? Hati-hati Salsa. Kamu tahu ibu pingin apa? Apa yang dia lakukan? Bukan kita lihat dia paling ganda di depan. Dia nggak mungkin tidak paling depan kalau tidak ada maksud. Apa yang dia ucapkan dalam demo? Ya, dia menyerang Pak Prabowo, presiden kita, dan ingin mengganti dengan Pak Anies, ya. Satu lagi, apa yang dia ucapkan? Dia bawa bahan bakar. Tujuannya apa? Dia mengatakan loh dia bawa bahan bakar. Kok dia mau bawa bahan bakar? Apa maksud dia? Apa yang mau dia bakar? Orang seperti ini kamu bela. Hati-hati Salsa. Jangan-jangan kamu malah sebenarnya, ya, saya tidak mau menuduh kamu, tapi dengan kamu makin kesini ngaco, ya, ucapan-ucapan kamu mau membelah rakyat Indonesia. Saya yang akan hadapi kamu, ya. Saya akan hadapi kamu. Ucapan-ucapan kamu yang selalu mengancam ucapan kamu, saya habisi kalian wakil rakyat apa segala macam. Ada kan videonya itu? Ingat Salsa, mulutmu harimaumu, jaga ucapanmu. Kalau urusan masalah berdebat, ya, ada calon orang nomor 1 itu pintar banget berdebat, tapi tong kosong nyari bunyi dalam bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah di pagi ini saya sedikit memberikan tips atau sedikit pengalaman yang mungkin bisa teman-teman bisa jalankan dengan seksama. Jangan pernah melihat kemewahan orang lain. Lihatlah bagaimana proses yang dijalanin untuk mendapatkan atau membeli apa yang orang suka. Jangan berprasangka buruk, berpikirlah positif. Hal yang positif membuat kita menjadi lapang dada. Lagi-lagi bahwa dalam dunia ini Allah menciptakan kaya dan miskin, ada kanan, ada kiri. Tidak boleh jahat sama orang lain. Teruslah berdoa dan teruslah punya mimpi. Sekalipun tidak ada mimpi yang bayar, silahkanlah bermimpi dengan setinggi-tingginya. Jangan lupa, sedia dini untuk beramal. 1000 perak adalah berkah yang memang kita mesti keluarkan dari kantong kita. Jangan dilihat dari nilainya, tapi lihatlah bahwa kita punya niatan untuk beramal. Beramal sedikit tidak akan pernah memiskinkan kita. Beramal banyak sekalipun tidak akan pernah memiskinkan kita. Jadi saudara-saudara sekalian, saya pesankan beramallah lebih banyak untuk mendapatkan berkah yang lebih dari apa yang kita keluarkan. Jangan lagi melihat seseorang yang punya fasilitas atau kemewahan lebih berprasangka negatif. Ini motivasi, semua orang pasti bisa. Jangan merasa miskin dan jangan merasa minder. Saya yakin siapapun di bumi ini, bila mana keinginan untuk maju, bila mana keinginan untuk lebih hebat, pasti ada jalan. Yang penting kita mau usaha. Bekerja jangan hanya sebatas perhitungan, menilai dengan adanya waktu, tapi bekerjalah dengan ikhlas. Ini pesan
di hari Minggu ini dan semoga bermanfaat. Saya harap saudara sekalian menjadi sebuah hal yang menjadikan positif kita semua. Berkah buat kita semua dan selalu sehat, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini masuk ke segmennya Sahroni lagi guys ya. Di video kali ini aku mau membahas tentang Sahroni ya. Dan ada infonya dari Sahroni, yaitu tentang orang penasaran ya, pasti penasaran. Ahmad Sahroni itu kok bisa sekaya ini, dari mana sih katanya gitu guys. Karena pada waktu itu pernah ya ada video beliau itu dari orang yang ini ya. Nah, ini kita lihat seperti apa beritanya guys. Orang pasti penasaran, Ahmad Sahroni bisa sekaya ini dari mana sih? Dari supir doang, ojek payung doang, tukang semir doang, nggak mungkin gitu. Ada yang bilang Ahmad Sahroni mafia ya gitu. Iya bener. Tanggapan Ahmad Sahroni gimana? Mafia gue dulu. Asik, mafia BBM. Ya karena dulu waktu di zaman itu harga minyak memang di Indonesia murah. Pada saat kita jual ke kapal asing itu harganya udah beda. Enggak, mana bisa punya Ferrari. Kok bisa ya? Asik. Apa ini? Muka Sahroni seperti dilempari waduh. Titik terendah parodi sama Agung Karmologi. Asik. Lagu siapa? Oh ya, SNSD ya. Waduh. Warna pinknya itu teringat banget sama warna merahnya ya, maksud saya celananya. Waduh. Asik, loncat lagi. Asik, patah jadi gagal. Bentar, nih ada chattingan dan ikhlasnya selama kita pikiran. Nafa Urbach ya, menangis histeris. Hubungannya dengan Ahmad Sahroni dibongkar oleh Salsa Erwina Huta Galung. Nah, ini seperti apa beritanya? Langsung kita simak saja guys. Akuntabilitas untuk bertanggung jawab sama perkataan kamu. Aku bisa mengajari kamu cara berargumen yang baik. Jagat maya tanah air kembali dihebohkan oleh pemberitaan seputar politisi dan selebriti Nafa Indria Urbach. Video singkat berisi kilasan emosi yang kuat membuat publik terpaku. Nafa terlihat menangis histeris, disertai narasi bahwa hubungannya dengan Ahmad Sahroni dibongkar oleh Salsa Erwina. Klip tersebut beredar dalam format pendek di berbagai platform media sosial. Judul-judul seperti Nafa Urbach nangis histeris, hubungannya dengan Ahmad Sahroni dibongkar oleh Salsa Erwina, menjadi sorotan utama di YouTube dan TikTok. Nafa Urbach adalah aktris dan penyanyi, sekaligus anggota DPR RI dari Partai Nasdem sejak 1 Oktober 2024 hingga 1 September 2025. Masa sih? Hubungan apa maksudnya ya guys ya? Hubungan spesial kah? Atau hubungan teman biasa ya? Karena satu profesi yaitu anggota DPR. Kontroversi terbaru muncul setelah pernyataannya yang dianggap tidak sensitif mendukung tunjangan rumah 50 juta untuk anggota DPR menyurut protes publik besar-besaran. Ahmad Sahroni, juga politisi Partai Nasdem, diketahui dinonaktifkan bersama Nafa Urbach menyusul kontroversi yang sama. Salsa Erwina, figur yang disebut-sebut membongkar hubungan mereka, belum muncul dalam pemberitaan resmi atau media ternama, menandakan klaim hubungan ini kemungkinan belum diverifikasi dan masih dalam ranah rumor atau gosip. Video menunjukkan Nafa Urbach dalam kondisi emosi yang memuncak, nangis terisak, dengan intensitas tinggi. Dalam ruang publik yang penuh tekanan, momen seperti ini bisa dipahami sebagai manifestasi kelelahan psikologis, tekanan pasca dinonaktifkan dari DPR, khususnya bagi publik figur yang tiba-tiba menjadi sasaran kritik luas. Di sisi lain, tak menutup kemungkinan ini dimanfaatkan sebagai komunikasi emosional, memperlihatkan sisi kemanusiaannya agar mendapat simpati sekaligus menenangkan publik. Kembali lagi sama Tuhan. Terus aku juga berusaha untuk memfokuskan diri aku untuk bertobat dari dosa-dosa pelan demi pelan.
berdampak politik dan sosial. Kontroversi ini datang bersamaan dengan tekanan publik akibat pernyataan kontroversial soal tunjangan yang telah menimbulkan sanksi partai dan kerusuhan massa. Suasana politik di tanah air belakangan diwarnai oleh guncangan besar yang menyeret dua lama publik. Nafa Urbach dan Ahmad Sahroni masuk dalam pusaran kritik, demo, dan akhirnya sanksi dari partai mereka sendiri. Di tengah kekacauan itu, sosok influencer muda bernama Salsa Erwina menambah intensitas dengan membongkar apa yang disebut sebagai hubungan, baik personal maupun politik, antara Nafa Urbach dan Ahmad Sahroni. Aksi kritis ini menjadi pemicu momen emosional publik. Gambar Nafa Urbach yang nangis histeris menyebar bak virus, menandakan emosi yang sulit dibendung di tengah gejolak politik yang semakin panas. Di titik kritis politik tanah air, muncul seorang influencer muda bernama Salsa Erwina Hutagalung, diaspora Indonesia yang menetap di Denmark, yang secara mengejutkan menjadi sosok yang disegani, bahkan ditakuti oleh para anggota DPR. Keberaniannya mengekspos dan menantang publik figur seperti Ahmad Sahroni, kemudian mengekskalasi ke spekulasi soal kaburnya sang politikus ke luar negeri, menggoyang kubu elit dan... Waduh, guys, itu dia beritanya ya dari Nafa Urbach yang menangis histeris ya, dan hubungannya dengan Ahmad Sahroni dibongkar oleh Salsa Erwina Hutagalung. Cuma ini agak jelas maksudnya gimana ya, hubungan seperti apa gitu ya. Nah, menurut pendapat kalian bisa tulis di kolom komentar reaction atau pendapatnya ya. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian. See you guys.